Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat berjumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 8. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari bab 4 yaitu indahnya berpuisi. Dengan KD 3.7 yaitu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengar atau dibaca. Kemudian kita akan mempelajari karya sastra. Karya sastra itu dibagi menjadi 3, yaitu puisi, prosa, dan drama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang puisi. Tapi puisi ini kan dibagi menjadi 2, yaitu puisi lama dan puisi modern. Kita akan mempelajari khusus tentang puisi modern. Apakah kalian pernah melihat atau mendengar tentang para sastrawan-sastrawan berikut ini? Yaitu sastrawan yang paling terkenal di Indonesia yaitu ini Chairil Anwar, Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail, dan terakhir ini W.S. Rendra. Keempat tokoh tersebut adalah sastrawan yang diakui di Indonesia. Lebih jelasnya dan lebih tepatnya kita akan mempelajari tentang pengertian dari teks puisi. Puisi adalah karya sastra yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang dipadu dan pemilihan kata-kata kias. Sedangkan menurut pendapat lain adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif dan disusun dengan semua kekuatan bahasa dengan pengonsentrasian struktur fisik dan batin. Jika menurut dua pendapat tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan dari pengertian puisi, yaitu merupakan puisi adalah hasil karya sastra yang disusun dengan menggunakan kata-kata sederhana yang bersifat imajinatif sesuai dengan struktur fisik dan batin. Selanjutnya kita akan mempelajari ciri-ciri puisi. Di dalam ciri-ciri puisi ini kita harus mengetahui ciri-cirinya ada apa saja. 1. Menggunakan bahasa yang padat. 2. Memperhatikan diksi. 3. Mempunyai daya imajinatif dan figuratif. 4. Mempunyai rima. 5. Mempunyai irama. Dan terakhir yaitu memperhatikan bentuk atau tipografi. Selanjutnya yaitu di dalam penulisan sebuah puisi itu terdiri dari unsur-unsurnya ada 2 unsur yaitu unsur fisik dan unsur batin. Tetapi pada kesempatan kali ini saya hanya menjelaskan unsur fisiknya. Unsur fisik dibagi menjadi 6, yaitu 1 lirik atau baris, 2 bait, 3 diksi, 4 imaji, 5 rima, dan terakhir irama dan majas. Lebih jelasnya dan lebih tepatnya kita akan mempelajari satu persatu dari ke-6 unsur-unsur puisi ini. 1. Larik atau baris. Larik atau baris adalah puisi yang merupakan kelompok kata yang tidak berbentuk kalimat atau paragraf. Kelompok kata atau kumpulan kata tersebut membentuk larik atau baris. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Di dalam penulisan ini terdapat 2 baris. Ya, 2 baris atau 2 larik. Sedangkan bait adalah kumpulan larik atau kumpulan baris. Biasanya ada kesatuan makna. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni.
dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Di dalam penulisan sebuah puisi itu terdiri dari beberapa bait dan juga terdiri dari beberapa baris. Dalam penulisan bait itu tergantung barisnya. Di sini dalam satu bait terdiri dari 4 lari. Ada yang 3 lari, ada yang 5 lari, tergantung si penyair. Selanjutnya yaitu diksi. Diksi adalah pilihan kata. Sedangkan pilihan kata dalam puisi bersifat konotasi dan puitis. Konotasi ini memiliki makna lebih dari satu, sedangkan puitis berarti mempunyai efek keindahan dan berbeda dari kata-kata dalam kehidupan sehari-hari. Makna konotasi berarti makna yang tidak sebenarnya. Contoh, dari hujan bulan Juni. Dari kata hujan, ini makna yang sebenarnya adalah air yang jatuh atau air yang turun dari langit. Sedangkan makna yang konotasinya yaitu menggunakan kata perbuatan baik. Di sini hujan itu maknanya perbuatan baik. Selanjutnya yaitu imajinasi. Imaji bisa dinamakan dengan kata-kata pencitraan, yaitu gambaran kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Di dalam imajinasi ini dibagi menjadi 3. 1. Imaji pendengaran atau imaji auditif. 2. Imaji penglihatan atau imaji visual. Dan terakhir yaitu imaji perasaan atau imaji taktil. Contoh, imaji pendengaran itu yang dapat kita dengarkan. Merasa kita seolah-olah itu mendengar suatu hal yang diberikan di dalam puisi tersebut. Contoh, denting piano memecahkan kesunyian malam ini. Sedangkan imaji penglihatan yaitu seolah-olah kita dapat melihat pohon-pohon daunnya berguguran di sana. Bisa kita lihat dari kata-kata berguguran, berjatuhan. Sedangkan imaji perasaan itu contoh dinginnya menusuk kulit. Ini termasuk imaji perasaan, merasakan kedinginan. Contoh dari imajinasi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Dari puisi tersebut ini saya menjelaskan di sini imajinasinya penglihatan. Karena apa? Karena di sini kalau kita kupas satu persatu tak ada yang lebih tabah. Ini termasuk imaji taktil atau imaji perasaan. Karena kata tabah itu menyatakan perasaan hati kita. Sedangkan dari hujan bulan Juni ini menyatakan penglihatan karena hujan. Kalian tahu hujan pasti air jatuh dari langit. Sedangkan dirahasiakannya rintik rindunya. Berarti rintik banyak gerimis. Itu bisa sampai lihat air yang berjatuhan. Sedangkan kepada pohon berbunga itu kalian melihat pohon berbunga. Jadi kesimpulannya yaitu imajinasi penglihatan. Karena di sini yang paling banyak di antara lari-lari ini imajinasinya yang paling banyak menggunakan imajinasi penglihatan. Jadi kita menggunakan imajinasi penglihatan. Meskipun di sini ada imajinasi perasaan, tapi yang lebih banyak menggunakan imajinasi penglihatan. Selanjutnya yaitu rima. Rima adalah
sajak atau persamaan bunyi. Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk menghasilkan efek merdu. Contoh, tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Rima di dalam bait puisi tersebut ini menggunakan rima ai, au. Dari akhiran a, ya, ini menggunakan rima atau akhiran a, sedangkan Juni akhirannya i. Rindunya akhiran a, sedangkan berbunga itu akhirannya u. Selanjutnya, irama dan majas. Irama merupakan perhentian keras lembut, tinggi rendah, atau panjang pendek kata secara berulang-ulang. Sedangkan majas adalah bahasa kias yang digunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi pembacanya. Lebih jelasnya lagi kita akan mempelajari tentang majas. Di dalam penulisan majas kita harus mengetahui majas itu dibagi menjadi 4, yaitu majas perbandingan, pertentangan, pertautan, dan penegasan. Tetapi untuk kali ini kita akan mempelajari beberapa majas yang sering digunakan di dalam puisi. 1. Majas hiperbola, yaitu gaya bahasa yang mengandung makna melebih-lebihkan atau membesar-besarkan sesuatu. Contoh, di ruang angkasa awan bergelut. Selanjutnya, 2. Personifikasi adalah majas yang mengibaratkan benda mati, seolah-olah seperti sifat manusia. Denting piano menari-nari di kesunyian malam. Dari kata-kata menari-nari. Menari-nari ini menjelaskan tentang sifat manusia. 3, yaitu metafora adalah suatu majas yang menggunakan sebuah objek yang bersifat sama dengan pesan yang ingin disampaikan melalui suatu ungkapan. Contoh, Dewi malam berjalan di atas bumi pertiwi dengan sinar keagungannya. Selanjutnya 4, metonimia adalah majas yang menggunakan gaya bahasa dengan menyandingkan merek atau istilah tertentu yang sudah populer untuk merujuk benda yang sebenarnya lebih umum. Contoh, dalam langkah malu-malu datang ke Salemba sore itu. Kata-kata Salemba ini termasuk Universitas UI, Universitas Indonesia yang berada di Jalan Salemba. Itu makna yang sebenarnya. 5. Litotes. Litotes adalah majas yang berkebalikan dengan majas hiperbola, tetapi lebih sempit pada ungkapan yang bertujuan untuk merendahkan diri dan pada kenyataannya yang dimaksud tidak seperti yang dikatakan. Contoh, gubukku istanaku. 6. Ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata bertentangan dengan fakta yang ada dengan maksud menyindir. Contoh, suaramu merdu seperti kaset kusut. Selanjutnya, 7. Pleonasme. Pleonasme adalah majas ini menggunakan kata-kata yang maknanya sama sehingga terkesan tidak efektif. Namun, hal ini sengaja dilakukan untuk menegaskan suatu hal. Contoh, hingga hilang pedih perih. Selanjutnya 8, yaitu paralelisme adalah gaya bahasa. Paralelisme biasanya terdapat dalam puisi yang dilakukan dengan mengulang-ulang sebuah kata di dalam berbagai definisi berbeda. Contoh, kau cintaku, kau hatiku, kau pujaanku. 9, yang terakhir yaitu paradok.
adalah majas dengan ungkapan membandingkan situasi asli atau fakta dengan situasi yang berkebalikan. Contoh, hatiku merintih di tengah hingar-bingar pesta. Setelah mengetahui dari ciri-ciri pengertian, ciri-ciri, unsur-unsur, kita sekarang akan mempelajari tentang bagaimana cara mengidentifikasi puisi. Ini saya sajikan puisi Pahlawan Tak Dikenal. Perhatikan puisi tersebut. Jadi, hasilnya yaitu pada baris puisi Pahlawan Tak Dikenal, larik dan barisnya tadi lariknya terdiri dari 8 larik karena dalam puisi Pahlawan Tak Dikenal terdiri dari 2 bait, dalam 1 bait terdiri dari 4 larik. Jadi kalau 2 bait berarti 8 larik. 2 bait. Baitnya Pahlawan Tak Dikenal terdiri dari 2 bait. 3 diksi. 10 tahun yang lalu dia terbaring atau tetapi bukan tidur. Sayang, ini merupakan pengganti kata gugur. Ya, dari kata-kata dia terbaring tetapi bukan tidur. Itu kata-kata gugur. 4. Imajinasi. Menggunakan imajinasi penglihatan, sedangkan rimanya menggunakan rima pada bait pertama menggunakan rima I, A, sedangkan bait kedua rimanya A. 6. Irama dan majas. Iramanya keras dan tegas, sedangkan majasnya menggunakan majas paradok. Dari kata-kata kemudian dia terbaring tetapi bukan tidur, sayang. Demikian yang dapat saya sampaikan di pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan pembelajaran selanjutnya di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.